Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan Yesus wafat, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah selesai. Sempurnalah sudah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sebagai utusan Allah yang taat kepada Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus telah menunaikan apa yang dikehendaki Bapanya, bukan kehendaknya yang terjadi. Peristiwa kematian pasti dialami setiap orang, dan akan saya alami, juga Anda akan mengalami saat mati itu. Ada orang yang telah menyiapkan hari kematiannya itu dengan sangat detail. Ada yang minta dimakamkan di tempat ini, pesannya. Yang lain sudah minta kepada orang-orang terdekatnya untuk mengenakan baju yang ini. Beberapa meninggalkan wasiat dan juga membagi waris kepada orang-orang yang dicintainya. Beberapa orang tidak mempedulikan saat matinya, bahkan memikirkannya saja tidak. Orang-orang yang lanjut usia berusaha meninggalkan teladan baik di akhir-akhir hidupnya, memberi petuah untuk hidup baik kepada anak cucunya, agar kelak masuk ke dalam surga. Ketika kematian itu tiba, ternyata kesedihan menerpa hati orang-orang yang ditinggalkannya. Bagaimana dengan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus? Saudara-saudari terkasih, kalau kita membaca Injil-Injil Tuhan Yesus, para penginjil dengan caranya masing-masing melukiskan bagaimana Tuhan Yesus akhirnya wafat dengan cara disalibkan. Hari ini kita dapat membaca atau mendengarkan dari penginjil Yohanes bab 18 ayat 19. Dalam kisah sengsara Tuhan Yesus, tahap-tahap perjalanan Tuhan Yesus hingga wafatnya. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, bahwa Yesus dihukum mati karena dia dianggap telah menghujat Allah, padahal dia memang anak Allah. Dia diserahkan kepada penguasa karena menganggap dirinya raja, meskipun kerajaannya bukan dari dunia ini. Meskipun akhirnya itulah yang ditetapkan oleh Pilatus, katanya, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Di akhir hidupnya, Tuhan Yesus tidak lupa menuntaskan perutusannya dengan menyerahkan ibunya kepada Yohanes dan Yohanes kepada ibunya. Ibunya diminta oleh Yesus untuk mendampingi gerejanya dan supaya gereja tetap menerima ibunya dan menghormati selayaknya sebagai seorang ibunya. Peristiwa wafat Tuhan Yesus adalah puncak kasihnya kepada manusia sebagai anak Allah yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa semua orang.
penyerahan dirinya kepada Bapa menandai akhir dari perutusannya. Tugasnya di dunia ini sudah selesai. Tuhan Yesus taat kepada Bapa sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, wafat Tuhan Yesus di atas kayu salib hari ini harus kita wartakan. Semua orang harus tahu arti dari wafat Tuhan Yesus. Santo Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Korintus begini: sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi bagi kita, Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Maka setiap kali kita membuat tanda salib dengan mengucap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita menyatakan keyakinan kita dan iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal disalibkan untuk keselamatan kita. Keyakinan kekristenan kita itu dijelaskan oleh Santo Paulus dalam kesaksiannya kepada jemaat di Galatia. Tulisnya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia bab 2 ayat 20. Saudara-saudari terkasih, hari ini, hari Jumat Agung, gereja merayakan misteri kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita dengan sehabis-habisnya. Allah menyerahkan anaknya yang tunggal, dibunuh dengan cara disalibkan. Di atas salib itu kita memandang kemuliaan dan keagungan kasih Yesus Kristus sebagaimana telah disabdakannya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Yohanes bab 3 ayat 14. Inilah hari penuh rahmat dan satu-satunya hari di mana gereja kudus menghayati kesempurnaan kasih Allah yang teruji benar. Di atas salib itulah semua orang harus melihat betapa dirinya sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan sudah melakukan apa saja untuk kita agar bisa terlepas dari belenggu dosa. Bahkan Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Inilah hari yang ditetapkan Allah, bukan untuk diratapi, melainkan disyukuri, karena ternyata Allah telah mengasihi kita lebih luar biasa daripada yang pernah bisa kita bayangkan. Marilah kita bangga karena menjadi orang Kristen. Dan marilah kita mewartakan salib Kristus itu dalam hidup kita. Juga kalau kita membuat tanda salib untuk memuji dan menyembah Allah. Apakah aku percaya bahwa oleh salib Kristus aku ditebus dari dosa-dosaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, betapa besar kasih-Mu untuk kami, sehingga menganugerahkan putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami setia kepadanya dan bangga akan salib Kristus itu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.